Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis sesudah penampakan Tuhan tahun A garis miring genap. Dalam Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22 diceritakan tentang kisah pengalaman Yesus mudik dan ditolak oleh orang-orang Nazaret. Yesus kembali ke Galilea. Dengan kuasa Roh Kudus, Yesus mengadakan aneka mukjizat yang membuat popularitasnya cepat meluas ke seluruh daerah Yudea. Ayat 14. Dalam kuasa Roh itu pula Yesus mengajar di sinagoga-sinagoga dengan reputasi besar yang diakui masa pendengarnya hingga semua orang memuji ajarannya. Ayat 15. Satu kenangan orang pada Yesus adalah profesinya sebagai pengajar yang berwibawa. Lukas 13 ayat 26. Identitas Yesus adalah guru Yahudi yang mengajar di Bait Allah dan sinagoga-sinagoga tentang Allah. Ketika Yesus memasuki wilayah Galilea, kota pertama yang dikunjunginya adalah Nazaret, tempatnya dibesarkan. Kota asalnya dari asal-usul ibunya, Lukas 1 ayat 26. Namun Nazaret atau Nazarat tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama, Talmud, bahkan oleh sejarawan Sekaliber Yosefus. Fakta ini menunjukkan bahwa Nazaret hanyalah desa kecil yang tidak diperhitungkan. Pada saat berada di sinagoga, Yesus membuka nubuat Nabi Yesaya tentang kidung penghiburan bagi Israel seperti yang dinantikan Simeon. Yesus mengenakan nubuat tersebut pada dirinya. Dalam khotbah, Yesus mengenalkan tugas kenabiannya untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 18-19. Tentu saja mata semua orang yang berada di sinagoga itu terarah kepadanya. Mereka menahan gejolak letupan rasa ingin tahu untuk mempertanyakan identitas kenabian Yesus. Padahal Yesus telah membuktikan pengenapan nas Nabi Yesaya tersebut di Kapernaum. Ayat 23. Sekejap orang-orang Nazaret yang ada di dalam sinagoga tersebut takjub dengan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Rasa takjub adalah apresiasi murni spontan terhadap keindahan yang melampaui ekspektasi seseorang. Namun ketika mereka menyadari bahwa Yesus hanyalah anak Yusuf si tukang kayu miskin, ayat 22, mereka segera menolaknya. Yesus tak mungkin seorang nabi. Yesus bukan nabi. Adegan selanjutnya, dengan garang mereka segera menghalau Yesus ke tebing untuk melemparkan dia dari situ. Ayat 28-29. Insiden ditolak oleh orang-orang sekampungnya ini, selain melukai hati Yesus, juga menjadi antisipasi skop penolakan lebih besar, yaitu ditolak oleh bangsanya sendiri. Lukas 9 ayat 22. Pada akhir kisah diceritakan bahwa Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ayat 30. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajari bagaimana menyikapi orang-orang yang menolak kita. Hindari sikap reaktif, lalu segeralah pergi meninggalkan mereka. Sebab sebagaimana orang Nazaret, mereka adalah golongan orang-orang yang tak layak diperhitungkan. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.